Alhamdulillah, hadirin yang sama-sama mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Khatib tadi membacakan salah satu ayat di surat Al-Baqarah yang ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam kaffah, secara utuh, secara menyeluruh. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian ikuti khutuwat syaitan, keinginan atau godaan dari setan. Innahu, sungguhnya setan itu lakum bagi kalian aduwwun, musuh mubin yang nyata. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika, dan demikianlah ja'alna, kami menjadikan likulli, pada tiap-tiap nabiyin, para nabi, aduwan syaitan, musuh yaitu setan, al-ins wal jinni, dari golongan jin dan manusia. Kita hidup dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada tujuan. Tidak ada kehidupan yang kebetulan, bahwa ketika seseorang dihidupkan pasti ada tugas. Dan tugas kita hidup di dunia ini adalah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dalam perjalanannya, dalam ibadah itu tentunya banyak sekali berbagai macam tantangan, halangan ataupun rintangan. Dalam agama Islam ada istilah yang dinamakan dengan jihad, yang dimana menurut bahasa definisi jihad itu adalah bersungguh-sungguh. Kemudian jihad menurut istilah adalah mencurahkan segala daya atau kekuatan untuk menghadapi musuh. Itu pengertian Manurul Ar-Raghib Al-Asqalani. Sering kali kita mendengarkan kata jihad, namun tahukah apa saja tingkatan-tingkatan jihad itu? Dan mungkin ini yang seringkali kita tidak tahu, ya, bahwa ketika ada perintah tentang jihad, konteksnya perang, kejahatan, terorisme. Padahal jihad itu macam-macam tingkatannya. Ada 4 tingkatan dalam jihad. Yang pertama adalah jihad an-nafsi, jihad dengan jiwa kita, dengan diri kita, atau jihad melawan hawa nafsu. Contohnya saja ketika kita berangkat untuk melaksanakan perintah dari Allah, salah satunya bekerja. Jangan jauh-jauh ke bekerja sih. Terkadang kita ada rasa malas dalam diri kita. Enaknya musim seperti kita istirahat, tiduran, ngopi, diam di rumah, santai-santai. Tetapi ada kekuatan dari kita. Kita mengerahkan, melawan hawa nafsu kita bahwa kita mesti bekerja. Karena bekerja itu adalah ibadah. Atau jihad nafsu itu ketika kita marah. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ati, namun syadidu alladhi yamliku nafsahu min al-dhulm." Bukanlah orang yang kuat itu seorang pegulat, orang yang kekar ketika dia yang menang. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu min al-dhulm. Sebenarnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika ia ingin marah. Sebetulnya itu mampu untuk marah, tetapi karena dia mampu berjihad melawan hawa nafsunya, maka ditahanlah marahnya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah jihad syaitan. Kita mencurahkan
kekuatan kita, daya kita untuk menghadapi musuh Allah, salah satunya adalah setan. Kemudian jihad al-kufar, jihad menghadapi orang kafir, dan yang terakhir adalah jihad al-munafiqun, jihad menghadapi orang-orang munafik. Dan pada kesempatan kali ini Khatib akan menjelaskan sedikit tentang jihad asy-syaitan. Bagaimana cara kita atau kekuatan kita untuk menghadapi godaan-godaan dari setan. Karena luar biasa, setan itu ketika menggoda manusia tidak ada habisnya dan tidak ada henti-hentinya. Dan sampai saat ini setan itu masih menggoda kita. Selama kita masih hidup, selama itu juga kita akan digoda. Dan selama itu juga kita harus berjuang untuk memerangi musuh Allah, yaitu setan. Nah, jihad asy-syaitan, jihad atau upaya mencurahkan segala kekuatan kita untuk menghadapi musuh kita ini yang bernama syaitan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menolak yang dibisikkan oleh setan. Dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu senantiasa mewaswaskan, membisik-bisikkan pada diri manusia untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan kemungkaran, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan kemusyrikan. Contoh, ketika kita menemukan sebuah uang masuk ke koper atau uang 50.000, itu kan ada dua pilihan. Pertama kita ambil, kita belikan. Yang kedua kita cari pemiliknya. Coba, ketika kita dihadapkan dengan dua keadaan seperti itu, mana yang akan kita pilih? Dan itu godaan. Gitu. Nah, kemudian setan itu membisikkan, ayolah ambil. Ya, tidak ada yang tahu. Seperti halnya koruptor gitu kan. Ambil aja antaranya, panas saja antaranya, korupsi saja, dan tidak ada yang melihat. Padahal Allah itu memberikan al-basir, Maha melihat, al-alim, Maha mengetahui. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah pasti akan tahu. Tetapi karena keimanan kita lemah, atau jika keimanan kita lemah, maka kita akan menuruti waswas setan atau bisikan-bisikan dari setan. Dan perlu diketahui, bisikan-bisikan setan sangat luar biasa. Setan itu tidak bosan dan tidak henti-hentinya untuk menggoda kita. Makanya bisikan dari setan ini, jika kita kuat menghadapinya, maka itu berpengaruh terhadap keimanan kita. Iman yang kuat, bisikan apapun yang setan bisikan kepada kita, kita akan mampu untuk melawannya. Kemudian jihad dengan setan ini yang kedua adalah menjauhkan, kalau tadi menolak langsung, dan yang kedua menjauhkan diri dari bisikan. Yang dimana ketika kita menjauhkan diri dari bisikan setan, maka akan lahirlah kesabaran. Bagaimana tidak ketika kita melaksanakan salah satu perintah Allah tanpa kesabaran apapun. Contohnya ketika kita sahur, ketika kita sahur, luar biasa kita menahan lapar, kita menahan haus. Kemudian setan membisikkan. Kalau kita menjauhkan dari bisikan setan itu, sudah kita lurus. Tetapi kalau kita mendekatkan diri kita kepada setan, kesabaran kita akan hilang, dan pada akhirnya kita akan terjerumus ke dalam jebakan setan. Nah, kemudian wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan, dan kami jadikan terhadap setiap nabi itu musuh-musuh.
Jadi golongan satu sama. Bukan hanya kita yang diuji, para nabi-nabi kita juga sama diuji semuanya. Dan ujian itu sebagai bentuk, sebagai tolak ukur sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita taat ataukah kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sekarang berada di tempat ini, kita juga taat kepada Allah, bahwa ada perintah Allah yang harus kita taati, yaitu melaksanakan sholat kita. Ketika kita tahu atau sadar atau kita dihadapkan dengan sebuah pertandingan, maka kita harus memahami apa saja kelebihan dan kekurangan musuh kita, termasuk sejauh mana kita mengenal atau paham sifat, kekuatan, kelemahan setan itu seperti apa. Karena kalau dalam pertandingan kita tidak tahu tentang musuh, kita tidak akan bisa menang. Tetapi kalau kita tahu musuh itu seperti apa, maka ada celah kita untuk bisa mengalahkan mereka. Nah, ada beberapa kekuatan setan. Yang pertama, bahwa setan itu umurnya panjang. Bayangkan ketika iblis diturunkan atau diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, yang dimana sujud ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis, leluhur dari setan itu, tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa dirinya itu paling tinggi, paling agung daripada Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Gengsi, sombong. Maka akhirnya Allah mengusir. Tapi di sini ada perjanjian bahwa setan atau iblis itu meminta jangka waktu kepada Allah untuk menjerumuskan manusia, untuk mengajak manusia bersama mereka di neraka nanti. Dan Allah pun mengizinkan, kecuali beberapa golongan yang memang tidak akan mampu dan tidak akan bisa diajak oleh mereka. Nah, dari zaman dulu Nabi Adam sampai sekarang setan itu masih ada. Bahkan tidak ada setan yang mati, karena itu perjanjian dengan Allah. Kalaulah ada manusia yang bisa melihat setan, mungkin dia akan gila, karena bumi ini sudah sesat. Berbeda halnya dengan manusia. Manusia itu kan ada tenggat waktunya. Manusia paling panjang itu 100 tahun. Kalau sekarang 70 tahun itu udah hebat. Tetapi kalau saya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu masih hidup dan berkembang biak. Makanya kalau ada orang yang mau bisa melihat hal yang baik, mungkin dia akan stres. Kesini setan, kesana ada setan. Gitu. Nah, umurnya panjang, berbeda dengan manusia. Kemudian yang kedua, indra. Setan itu bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat setan. Makanya ada yang disebut yang musuh yang tidak terlihat. Dan kalau dibandingkan dengan setan, tentu setan lebih umur daripada kita. Kemudian dari masalah keturunan, jangan salah bahwa setan itu adalah salah satu makhluk yang rajin. Untuk apa? Untuk menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terjerumus ke dalam jurang dosa. Tidak akan ada kapok-kapoknya. Tiap menit setan itu membisikkan, menggoda kepada kita. Kita mau pergi ke WC, setan ikut. Kecuali ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita ingat kepada Allah. Kemudian setan itu tidak putus asa. Tuh, setan tidak putus asa. Ketika setan gagal kepada manusia, dia itu akan melakukan atau mencari ribuan cara agar manusia itu terjerumus. Hati-hati. Tidak putus asa. Tuh, setan oke tidak putus asa.
menggoda manusia? Kenapa kita manusia putus asa dengan harapan-harapan kita? Harus kita lawan. Kemudian setan itu senantiasa menggoda manusia dimanapun, siapapun, dan kapanpun. Makanya ketika kita mempunyai musuh, kita harus siap dengan berbagai macam keadaan, di mana saja dan kapan saja. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Lantas, apakah kita akan berputus asa ketika kita dihadapkan dengan musuh yang begitu kuat? Tentu tidak. Dalam Islam, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa optimis, berbesar harapan, jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Tadi luar biasa musuh kita itu yang bernama setan itu kekuatannya sangat luar biasa. Tetapi sekuat-kuatnya makhluk Allah pasti memiliki kelemahan. Tidak ada makhluk yang lebih kuat daripada Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, siapa lagi tempat kita meminta perlindungan kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menghadapi musuh kita itu yang bernama setan, harus butuh kesungguhan dari kita untuk melawannya dan butuh persiapan. Di antara beberapa golongan yang Allah jamin akan menang melawan setan adalah orang-orang yang senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan. Setan itu tidak mempunyai kekuatan. Alal ladzina amanu. Pertama, kepada orang-orang yang beriman. Jadi setan itu kalah oleh orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang dimana orang-orang yang beriman ini senantiasa bertawakal kepada Allah, senantiasa menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beberapa resep atau bungkusan di beberapa orang itu kunci supaya hidup kita sukses itu adalah duit, tapi singkatannya duit. Yang pertama adalah D-nya adalah doa, memanjatkan apa yang kita inginkan, kita ucapkan, kita lantunkan, kita curahkan semuanya hanya kepada Allah. Yang kedua adalah usaha. Doa tanpa usaha sia-sia, sama aja. Harus berusaha. Usaha dalam usaha yang semaksimalnya. Doa, usaha, kemudian ikhlas. Laksanakan semuanya itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dicatatkan sebagai sebuah ganjaran, sebuah amal kebaikan. Dan lainnya adalah tawakal, menyerahkan setelah kita maksimal meminta, maksimal berusaha dengan hati yang ikhlas. Pada akhirnya kita mempasrahkan diri kita, terserah Allah. Apa yang Allah berikan itulah yang terbaik untuk kita. Itu bertawakal. Dan orang-orang tawakal ini adalah orang-orang yang memang susah sekali untuk digoda oleh setan. Kemudian golongan kedua, golongan orang-orang yang tidak akan tergoda oleh setan adalah innal ladzina taqaw. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa.
idza massahu ta'ifun minasyaitan, apabila ditimpa waswas, apabila dihadapkan dengan bisikan setan, tadzakkaru, mereka senantiasa berzikir, mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idahum mubsirun. Kemudian orang yang senantiasa melihat kesalahan. Nah, golongan orang-orang yang bertakwa, atau takwa itu diartikan sebagai orang yang taat, senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian orang yang senantiasa mengingat atau senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa melihat kesalahan. Bukan hanya dilihat, tetapi orang yang senantiasa mengintrospeksi diri, bermuhasabah atau memperbaiki diri, mengevaluasi dirinya sendiri. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada sekarang. Harus terus dievaluasi. Contohnya misalkan dari ibadah, kemarin sholatnya masih kesiangan, setan itu sangat senang sekali, apalagi beratnya luar biasa ketika kita melaksanakan sholat subuh. Kalau kita tanya berapa sih beban ketika kita mengangkat kedua mata, kita itu tidak nyampe 1 kilo, mungkin hanya beberapa kali. Tetapi karena was-was dari syaitan itu sangat luar biasa, kita harus melawannya dengan sekuat tenaga, harus berjihad terhadap setan ini. Ketika kita mampu, maka setan akan kalah. Tetapi karena kita mengikuti hawa nafsu atau waswas dari setan, maka kita akan kalah. Oleh sebab itu, Habib beramanat dan pesan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, agar kita mampu menahan, mampu mengalahkan musuh kita yang nyata, yaitu setan, yang akan terus senantiasa menggoda kita selama kita masih hidup. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beriman, menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, menjadi golongan orang-orang yang bertawakal, dan menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah, konsisten dalam melaksanakan berbagai macam ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah